Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, terima kasih sudah hadir dalam perkuliahan Geografi Penduduk di 2020A dan kelas B ya. Kali ini saya mohon maaf sebelumnya karena belum bisa untuk hadir secara langsung. Jadi saya jelaskan berdasarkan materi-materi yang akan kita bahas untuk minggu ini melalui video. Oke, jadi nanti kalau ada pertanyaan, kita persilahkan Ananda untuk bertanya. Oke, untuk yang sudah mengirimkan ujian tengah semesternya, terima kasih untuk Ananda semuanya yang sudah mengirimkan jawaban dari ujian, yaitu penjelasan tentang materi geografi penduduk yang sudah kalian dapatkan, dan kemudian kalian jelaskan dengan video, dengan mengupload atau merekam, dan kemudian diupload ke e-learning atau ke YouTube ya, ke YouTube atau Google Drive. Nah, sebagian sudah saya cek, videonya sudah bagus-bagus ya, Anda semuanya sudah berbakat sekali menjadi guru ya. Itu latihan untuk bagaimana Anda semua bisa belajar untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, mahasiswa 2020 sangat berbakat sekali saya lihat, dan bagus-bagus videonya ya. Saya sangat apresiasi sekali untuk Ananda semua. Oke, kita mungkin lanjut aja masuk ke materi. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang teknik perhitungan dan pengukuran pertumbuhan penduduk. Nah, ini materi yang sangat penting bagi kita yang belajar tentang kependudukan. Jadi dalam kependudukan itu kita nanti akan ada hitungan-hitungan tentang pertumbuhan dan ukuran dari pertambahan penduduk. Nah, yang akan kita bahas itu adalah fertilitas, kemudian ada mortalitas, dan ada migrasi. Jadi sebenarnya untuk kependudukan ini, materi-materi yang kita buat itu adalah yang akan kita bahas ya, itu adalah selalu terkait nanti dengan kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Jadi ini yang nanti ukuran-ukuran fertilitas itu seperti apa, atau perhitungan-perhitungan fertilitas, mortalitas, dan migrasi itu nanti seperti apa. Nah, kita bahas dulu untuk fertilitas. Kalau dalam bahasa kependudukan, melahirkan itu sama dengan fertilitas, atau kelahiran itu sama dengan fertilitas. Jadi fertilitas itu adalah kemampuan seorang wanita secara real untuk bisa melahirkan, atau disebut dengan menyangkut pokoknya kelahiran gitu. Nah, tingginya atau rendahnya kelahiran yang terjadi itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama ada struktur umur, kemudian jumlah dari perkawinan itu sendiri, kemudian umur pada waktu perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, pengguguran, tingkat pendidikan, status pekerjaan wanita, dan juga pembangunan ekonomi. Nah, jadi banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi tingkat kelahiran di suatu wilayah. Nah, ini yang mempengaruhi. Jadi ada faktor-faktor di bidang kesehatan, bidang budaya, kemudian juga faktor terkait ekonomi, dan juga pembangunan. Konsep-konsep dasar yang terkait dengan kelahiran. Yang pertama ada lahir hidup, kemudian ada lahir mati, dan ada abortus. Jadi kalau lahir hidup ya tentu bayi yang dilahirkan itu punya tanda-tanda kehidupan, misalnya bernafas, denyut jantung, dan gerakan otot. Kalau lahir mati itu berarti kelahiran yang terjadi paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda dari kehidupan.
Nah, jadi kelahiran itu ada terbagi 3, ada lahir hidup, lahir mati, dan abortus. Nah, untuk lahir mati sendiri, nah itu artinya bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu itu, dia tidak menunjukkan gejala-gejala kehidupan. Sedangkan abortus itu bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan kurang 28 minggu. Jadi abortus itu ada yang disengaja dan ada yang tidak disengaja. Jadi ini konsep-konsep dasar saja yang terkait dengan kelahiran. Kemudian ada 2 ukuran dasar dari fertilitas. Yang pertama ada yearly performance atau current fertility. Itu mencerminkan fertilitas dari suatu kelompok penduduk atau berbagai kelompok penduduk dalam jangka waktu 1 tahun atau disebut dengan current fertility. Kemudian ada reproductive history. Itu mencerminkan fertilitas dari suatu kelompok penduduk atau berbagai kelompok penduduk secara kumulatif atau secara umum. Jadi ini 2 ukuran dasar, yearly performance dan reproductive history. Nah, kita masuk ke yearly performance dulu ya. Jadi ada beberapa perhitungan dalam yearly performance ini, yaitu angka kelahiran kasar atau crude birth rate, yaitu angka yang menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 penduduk dalam periode tertentu. Itu biasanya 1 tahun. Kemudian ukuran untuk menentukan tinggi rendahnya angka kelahiran kasar itu adalah rendah, sedang, dan tinggi. Jadi rendah apabila angka kelahiran kasar itu kurang dari 30, sedangkan sedang itu angka kelahiran kasarnya adalah 30 sampai dengan 40. Tinggi itu apabila angka kelahiran kasarnya lebih dari 40. Nah, rumus dari CBR atau crude birth rate atau angka kelahiran kasar itu adalah CBR sama dengan B dibagi dengan P, kemudian dikali dengan K. Nah, B ini adalah jumlah kelahiran pada tahun tertentu, sedangkan P itu adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Dan K itu adalah 1000. 1000 ini adalah ketentuan atau ketetapan angka untuk perhitungan CBR ini. Nah, ini contohnya. Banyaknya kelahiran di Jakarta pada tahun 1970 itu adalah sebanyak 182.880 orang bayi. Kemudian banyaknya penduduk Jakarta pada pertengahan tahun 1970 adalah sebesar 4.546.942 orang. Berapa angka CBR? Nah, ini perhitungannya sangat mudah ya. Jadi jumlah bayi yang lahir dibagi dengan jumlah penduduk, kemudian dikali dengan 1000. Nah, ini hasilnya. Jawabannya adalah 40,2. Nah, per 1000 penduduk. Jadi kalian harus catat ya di sini. Untuk perhitungan kependudukan dia tidak sama dengan perhitungan matematika. Kalau perhitungan matematika mungkin langsung saja 40,2 gitu ya. 182.880 dibagi 4.546.942 dikali 1000 itu sama dengan 40,2. Selesai. Nah, tapi dia di sini harus diimbangi kalau dalam hitungan kependudukan itu harus diimbangi dengan kalimat per 1000 penduduk. Jadi artinya dalam 1000 penduduk di Jakarta pada tahun itu terdapat 40,2 kelahiran. Nah, jadi itu artinya secara keseluruhan dari 1000 orang penduduk ternyata yang lahir itu ada 40,2. Nah, itu arti dari angka hasil dari perhitungan CBR ini. Nah, kebaikan dari perhitungan ini sederhana, hanya butuh keterangan tentang jumlah anak yang dilahirkan dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun, tapi kelemahannya itu tidak memisahkan antara penduduk laki-laki dengan perempuan. Kita nggak tahu berapa jumlah penduduk laki-laki, berapa jumlah penduduk perempuan. Dan kemudian, yang masih anak-anak dan yang berumur 50 tahun ke atas, itu juga tidak ditentukan. Kita nggak tahu berapa sih jumlah anak yang berumur 50 tahun ke atas di perhitungan ini, di jumlah dari penduduknya. Jadi angka yang dihasilkan itu disebut dengan angka kelahiran secara kasar, seperti itu. Nah, kemudian ada istilah angka kelahiran umum atau General Fertility Rate atau GFR, yaitu banyaknya kelahiran tiap 1000 wanita dalam usia reproduksi antara 15 sampai 44 atau 45 sampai 49 tahun dalam suatu periode tertentu. Nah, kemudian angka kelahiran umur ini itu lebih cermat ya atau lebih detail daripada angka kelahiran kasar. Rumusnya adalah B
B itu jumlah kelahiran dibagi dengan PF. PF itu adalah penduduk wanita atau female ya, PF. Dalam kurung 15 sampai 44 atau 45 sampai dengan 49 dikali dengan K. Kenapa 15 sampai 44 atau 45 sampai 49? Karena itu adalah usia reproduksi wanita. Jadi usia reproduksi itu berkisar sekitar 15 sampai 44 atau 45 sampai dengan 49. Nah, ini contoh soal yang bisa kalian lihat. B itu banyaknya kelahiran ya dalam 1 tahun. PF itu banyaknya penduduk wanita yang berumur 15 sampai 44 atau 45 sampai 49. K itu adalah bilangan konstantanya 1000. Nah, diketahui, ini soal ya, diketahui jumlah penduduk wanita berumur 15 sampai 49 tahun adalah sebesar 1.165.680 orang. Kemudian banyaknya kelahiran dalam 1 tahun itu adalah 182.880. Berapa angka kelahiran menurut umur atau angka kelahiran secara umum menurut umur wanita tersebut? Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah 156,9 per 1000 penduduk wanita usia 15 sampai dengan 49 tahun. Jadi ini hasilnya ya. Dari 1000 penduduk, artinya dari 1000 penduduk, wanita yang berumur usianya 15 sampai 49 tahun, terdapat 156,9 kelahiran. Nah, jadi itu jawabannya ya. Kemudian ada lagi angka kelahiran menurut umur atau age specific fertility rate atau ASFR, menunjukkan banyaknya kelahiran hidup dari 1000 wanita usia tertentu dalam satu tahun. Wanita usia tertentu yang dimaksud adalah wanita yang punya kemampuan untuk melahirkan seperti usia 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39 dan 40 sampai dengan 44. Nah, jadi ini dia lebih rinci, lebih spesifik lagi. Rumusnya adalah SFRX sama dengan BX per PFX dikali dengan K. Jadi X itu adalah umur dalam kelompok umur 5 tahunan. Jadi dalam kependudukan itu biasanya umur dikelompokkan dalam 5 tahunan. Jadi ada 15 sampai 19, 20 sampai dengan 24 dan seterusnya. Kemudian ada BX itu jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur X dan PFX sama dengan jumlah wanita pada kelompok umur X. Itu rumus. Oke, kemudian kita lanjut. Ini ada tabel ya, perhitungan hasil dari perhitungan ASFR per umur wanita ya. Nah, jadi dari tabel ini kita lihat masing-masing umur, ini ada jumlah penduduk wanitanya, kemudian ini jumlah kelahiran. Jadi ini nanti isinya berapa. Jadi bisa dilihat. Kenapa harus dikelompokkan secara rinci seperti ini umurnya per 5 tahun? Itu karena memang kita bisa nanti dari perhitungan ini melihat pada kelompok umur berapa sih sebenarnya kelahiran itu lebih banyak. Nah, jadi ini hasilnya nanti kalian bisa cari age specific fertility rate-nya tiap 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Jadi ini perhitungannya masih sederhana ya. Kebaikan dari perhitungan ini ukuran perhitungan ASFR ini dia lebih cermat karena angka kelahiran menurut umur kelompok umur masing-masing itu sudah terbagi. Kemudian analisa perbedaan fertilitas itu juga bisa dikelompokkan dalam berbagai karakteristik dari wanita. Jadi nanti ini kaitannya dengan kesehatan juga. Nah, misalnya dari umur 15 sampai dengan 19 itu berapa sih ASFR tiap 1000 wanitanya? Kemudian dibandingkan dengan umur 30 sampai dengan 34 misalnya seperti itu. Nah, jadi nanti kita bisa menganalisisnya. Nah, kemudian ini ada total fertility rate atau angka kelahiran total, yaitu jumlah rata-rata anak yang dilahirkan wanita sampai dengan masa reproduksinya. Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan angka fertilitas menurut umur ya. Jadi rumus TFR 5 kemudian dikali sigma I dari sigma I dari ASFR.
Jadi ASFR itu angka kelahiran menurut kelompok umur. I adalah kelompok umur 5 tahunan dimulai dari 15 sampai dengan 19, 20 sampai 24, dan seterusnya. Jadi ini contohnya, kalian bisa lihat berdasarkan angka age specific fertility rate di atas, maka hitunglah TFR atau angka kelahiran total. Jadi ini berdasarkan hasil dari age specific fertility rate yang tadi kita bahas. Jadi TFR-nya adalah 5 dikali 60. 60 itu adalah kelompok ini ya, SFR 15 sampai dengan 19 itu SFR-nya adalah 60. Nah, jadi ini hasilnya 60 ditambah 197 ditambah 251 ditambah 304 ditambah 119 kemudian 60 tambah 65 ditambah 11 itu sama dengan 5 dikali 1007 dan hasilnya adalah 5035 per 1000 wanita usia 15 sampai dengan 49 tahun atau 5,035 tiap wanita usia 15 sampai dengan 49 tahun. Jadi itu berarti setiap wanita di wilayah tersebut tahun 1970 rata-ratanya akan punya 5 orang anak sampai dengan akhir masa reproduksinya. Jadi itu yang dengan perhitungan TFR tadi. Kemudian kita masuk ke perhitungan reproduktif history ya. Reproduktif history itu ada beberapa perhitungan juga. Seperti salah satunya adalah CWR atau Child Woman Ratio. Itu adalah hubungan dalam bentuk rasio jumlah anak di bawah 5 tahun dan jumlah penduduk wanita di usia reproduksinya. Nah, jadi rumus CWR ini P0 sampai 4 dibagi dengan PF 15 sampai 44 atau 15 sampai 49 dikali dengan K. Jadi itu adalah CWR atau Child Woman Ratio rumusnya ya. Nah, jadi ini contoh diketahui penduduk umur 0 sampai 4 tahun itu sebanyak 3.193.185 orang. Kemudian wanita umur 15 sampai 49 itu ada 5.117.15 orang. Jadi berapa CWR-nya? Jadi ini perhitungannya masih sederhana ya. Bagi kemudian dikali dengan 1000. Ini K ini 1000. Nah, kemudian ada lagi anak lahir hidup ALH atau Children Ever Born atau CEB itu mencerminkan banyaknya kelahiran hidup sekelompok atau beberapa kelompok perempuan pada saat memasuki masa reproduksi hingga saat data itu dikumpulkan. Jadi ini rumusnya. PI sama dengan ALH per PIF. PI itu paritas atau jumlah ALH rata-rata untuk perempuan pada kelompok umur I. ALHI itu banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh perempuan pada kelompok umur I. PIF itu banyaknya wanita pada kelompok umur I. Nah, ini rumus sederhana. Nah, ini contoh tabel 42 yang bisa kalian lihat. Ini anak lahir hidup rata-rata per perempuan yang pernah kawin di Provinsi Jakarta tahun 1955. Jadi ini kelompok umurnya, ini jumlah perempuan yang pernah menikah, ini ALH-nya, dan ini ALH dari rata-rata per perempuan. Jadi jumlah catatannya jumlah ALH rata-rata perempuan pada akhir masa reproduksi itu 45 sampai 49 tahun disebut juga dengan ukuran keluarga yang lengkap atau complete family size. Nah, itu yang terkait dengan ALH ya. Nah, jadi keterangan dari ALH ini sebenarnya terlihat bahwa semakin tua umur perempuan, maka semakin besar jumlah ALH rata-rata, yaitu bervariasi dari 0,54 anak per ibu pada kelompok umur 15 sampai dengan 19 tahun ke 3,67 anak per ibu pada kelompok umur 45 sampai 49 tahun. Oleh karena itu, ALH rata-rata adalah ukuran yang bersifat kumulatif, yakni banyaknya kelahiran sejak perempuan menikah pertama kali sampai usia pada saat pencacahan. Jadi kelebihan utama dari ukuran jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup atau ALH ini adalah kemudahan dalam memperoleh data, terutama data sensus dan survei. Kemudian tidak ada referensi waktu karena menyatakan jumlah anak yang lahir hidup dari semenjak seorang perempuan menikah pertama kali. Namun, ukuran jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup atau ALH juga memiliki kelemahan. Nah, jumlah ALH menurut kelompok umur
sering tidak akurat apabila terdapat kesalahan dalam pelaporan umur ibu, terutama di negara yang sedang berkembang. Kemudian juga karena sifat datanya yang retrospektif ya, maka ada kecenderungan faktor kelupaan atau memory lapse dalam melaporkan banyak kelahiran, terutama dari perempuan kelompok umur yang lebih tua. Hal itu terjadi kalau banyak di antara anak mereka yang lahir hidup, tetapi sudah meninggal pada saat penjajahan atau tinggal di luar rumah tangga pada saat penjajahan. Jadi ini yang kelemahan atau kelebihan dari dan kemudahan dari AMH. Kemudian ini faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas menurut Kingsley Davis dan Judith Blake. Ini tahap hubungan kelamin, tahap konsepsi, itu misalnya pemakaian kontrasepsi, tahap kehamilan, misalnya kematian janin secara sengaja atau tidak. Kemudian juga menurut Ronald Friedman itu sangat erat hubungannya dengan norma-norma sosial dalam masyarakat. Jadi perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh norma-norma yang ada. Nah, kemudian ada lagi menurut Liebenstein, itu dilihat dari dua segi, yaitu segi kegunaannya, utility, dan biaya atau cost. Kegunaannya itu memberikan kepuasan, dapat memberikan balas jasa ekonomi, atau membantu dalam kegiatan berproduksi, serta sumber yang dapat menghidupi orang tua di masa depan. Jadi ini keuntungan ya dari seorang anak itu seperti itu. Dan pengeluaran untuk membesarkan anak adalah biaya dari mempunyai anak tersebut. Nah, jadi orang yang punya anak itu juga tentu butuh biaya. Nah, kalian tentunya orang tua kalian pasti butuh biaya untuk menghidupi anak-anaknya, untuk menghidupi kita semua gitu. Nah, jadi itu yang menurut para ahli ya, kegunaan dua segi kegunaan, utility, dan biaya yang bisa dikeluarkan oleh seorang orang tua yang memiliki anak. Itu dia. Nah, kemudian ada Gary Becker juga, dia mengatakan anak itu merupakan barang konsumsi tahan lama atau durable goods. Nah, dia mengatakan orang tua memilih pilihan antara kuantitas dan kualitas anak. Jadi kualitas itu diartikan pengeluaran atau biaya rata-rata untuk anak oleh satu keluarga. Kemudian juga dia berpendapat apabila pendapatan naik, maka banyaknya anak yang dimiliki juga bertambah. Hubungan antara pendapatan dan fertilitas dikatakan oleh Becker itu adalah hubungan yang positif. Jadi ketika seorang memiliki uang yang banyak, otomatis dia bisa membiayai anaknya, dan otomatis kalau dia punya anak yang banyak, dia bisa membiayai anaknya. Itu yang dikatakan hubungan antara pendapatan dan fertilitas itu adalah positif menurut Gary Becker. Nah, ini studi perbedaan fertilitas di Indonesia ya. Jadi beberapa faktor penentu fertilitas di Indonesia itu, yang pertama adalah tempat tinggal wanita pada saat penjajahan. Antara desa dan kota itu pasti akan ada perbedaan jumlah fertilitas. Kemudian tingkat pendidikan, nah ini pengaruh tingkat pendidikan terhadap fertilitas itu juga tinggi. Itu biasanya orang yang pendidikannya tinggi mungkin melahirkan atau tingkat fertilitasnya juga akan rendah. Kemudian umur perkawinan itu makin mudah seseorang melakukan perkawinan, maka itu juga masa reproduksinya akan lebih tinggi juga. Kemudian pengalaman bekerja, wanita yang hanya mengurus rumah tangga saja itu lebih tinggi reproduksinya dibandingkan dengan wanita yang bekerja. Ya, kita lihat saja misalnya faktor-faktor seperti itu adalah faktor penentu fertilitas yang ada di Indonesia. Oke, itu untuk fertilitas. Jika ada yang bertanya, nanti boleh di kolom komentar, silakan bertanya. Sekarang kita lanjut untuk mortalitas atau kematian. Ini juga penting ya. Kenapa penting angka kematian ini di analisis juga? Yang pasti ini bermanfaat untuk pemerintah ataupun swasta yang terkait di bidang ekonomi dan kesehatan. Kemudian juga berguna untuk proyeksi penduduk, perencanaan pembangunan, perencanaan fasilitas, perumahan, pendidikan, kemudian juga untuk evaluasi terhadap program-program kebijakan kependudukan. Jadi ini pentingnya informasi tentang kematian ya. Terdapat 3 keadaan vital, ini konsep-konsep kematian sama seperti konsep kelahiran ya. Jadi ada beberapa konsep juga, ada lahir hidup, mati, dan lahir mati. Jadi UN dan WHO itu mendefinisikan mati itu adalah keadaan hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi
setiap saat setelah kelahiran. Nah, ini sumber dari data kematian ya, ada dua. Sumbernya ada sistem registrasi vital, kejadian kematian dilaporkan dan dicatat segera setelah peristiwa kematian tersebut terjadi. Di Indonesia belum ada sistem registrasi yang bersifat nasional, namun baru bersifat lokal. Kemudian ada sensus atau survei penduduk, itu mengumpulkan data kematian bisa didapatkan dengan dua cara, langsung dan tidak langsung. Jadi itu sumber data kematian di sistem registrasi vital, sensus atau survei penduduk. Kemudian ada ukuran-ukuran kematian. Ukuran kematian tidak dapat diwakilkan pada angka tunggal saja. Semua ukuran kematian merupakan suatu rate atau rasio. Rate yaitu suatu ukuran yang menunjukkan terjadinya kejadian, misalnya ada kematian, kelahiran, sakit, dan lain sebagainya. Jadi rate suatu kejadian itu adalah jumlah kejadian yang terjadi selama periode waktu tertentu dibagi jumlah penduduk yang mempunyai resiko mengalami kejadian tersebut selama periode waktu yang sama. Jadi itu adalah ukuran-ukuran kematian. Nah, kita lihat di sini. Ada beberapa ukuran kematian yang bisa kita pelajari. Yang pertama ada angka kematian kasar atau CDR. Angka yang menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tertentu. Jadi CDR ini dia dibagi P dikali K. D itu adalah jumlah kematian pada tahun X. P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun X. Dan K adalah ketetapan. Ketetapan itu 1000. Nah, jadi ini adalah angka kematian kasar atau CDR. Nah, kemudian ini contoh soal, diketahui negara A penduduknya 550 pada 31 Desember 1996 dan 650 orang pada 31 Desember 1967. Jadi penduduk pertengahan tahun itu, kita cari dulu penduduk pertengahan tahunnya, yaitu 550 ditambah 650 per 2 dikali 1000 sama dengan 600. Nah, jadi penduduk pertengahan tahun antara tahun 1966 dan tahun 1967 itu adalah 600 orang. Apabila terdapat 15 kematian pada negara A selama tahun 1967, maka CDR-nya adalah, nah ini dia, hasilnya adalah 15 per 600 dikali 1000, hasilnya adalah 25 orang. Jadi 25 per 1000 orang. Jadi di negara A pada tahun 1967 rata-rata terdapat 25 kematian per 1000 penduduk. Nah, ini hasilnya ya. Oke. Kemudian ada kematian menurut umur, sama tadi dengan age specific fertility rate, ini juga ada age specific death rate. Jadi resiko kematian berbeda, tentunya berbeda-beda antara satu kelompok umur dengan kelompok umur yang lain. Orang yang berumur 65 tahun akan memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dari orang yang berumur 20 tahun. Nah, itu tentunya. Orang yang berumur 1 tahun juga akan punya resiko kematian lebih tinggi daripada orang yang berumur 10 tahun. Jadi resiko kematian itu adalah relatif tinggi pada umur yang sangat muda dan umur yang tua, sehingga pola kematian menurut umur apabila digambarkan dengan grafik itu akan menyerupai huruf U. Nah, ini grafik pola kematian. Jadi dia seperti huruf U. Ini umur pada umur ini tingkat kematian ini cukup tinggi karena dia masih umur yang 0 ya sampai dengan umur 1 tahun. Kemudian semakin tinggi umur seseorang juga itu resiko kematiannya juga akan semakin tinggi. Jadi karena perbedaan risiko kematian menurut umur tersebut nantinya akan dikenal angka kematian bayi, angka kematian anak, dan angka kematian dewasa. Nah, ini spesifik death rate. Angka kematian orang berumur I pada tahun X dibagi dengan jumlah penduduk berumur I pada pertengahan tahun X dikali dengan K. Jadi DI per PI dikali dengan K. DI itu adalah jumlah kematian dari orang-orang berumur I, PI adalah jumlah penduduk berumur I, dan K itu adalah konstanta, itu konstantanya 1000. Nah, ini contoh soal. Dalam tahun 2008, jumlah kematian penduduk umur 0 sampai 14 tahun adalah sebanyak 234.000. Kemudian banyaknya penduduk usia 0 sampai 14 itu sebanyak 1.890.345. Berapa angka kematian menurut
umur di sini. Ya, jadi ini contoh soalnya, dalam tahun 2008 jumlah kematian penduduk umur 0 sampai 14 tahun sebanyak 234.000, kemudian banyaknya penduduk usia 0 sampai 14 itu sebanyak 1.890.345. Jadi berapa angka kematian menurut umur? Nah, jadi ini masih sederhana ya, jadi hanya pembagian kemudian dikali. Lanjut, kemudian ada angka kematian bayi, itu merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Jadi angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Angka kematian bayi atau IMR, yaitu rumusnya jumlah kematian bayi berumur di bawah 1 tahun selama tahun X dibagi jumlah kelahiran selama tahun X, kemudian dikali dengan 1000. Jadi ini rumusnya sederhana sekali. Nah, ini contoh soalnya, jumlah kematian bayi berumur di bawah 1 tahun selama tahun 2005 sebanyak 34.890, kemudian jumlah kelahiran sebanyak 953.908 orang, dan kemudian angka kematian bayinya berapa? Ini bisa kalian cari nanti ya, untuk contoh soal ini. Kemudian ada angka kematian waktu melahirkan atau post neonatal death, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya wanita yang meninggal pada waktu melahirkan per 1000 kelahiran dalam 1 tahun. Nah, jadi ini banyaknya kematian waktu melahirkan dibagi dengan banyaknya jumlah kelahiran dikali dengan 1000. Jadi ini rumusnya juga sederhana. Ya, kemudian ada neonatal death rate atau angka kematian baru lahir, yaitu kematian yang terjadi sebelum bayi berumur 1 bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran pada periode tertentu. Jadi banyaknya kematian bayi itu berumur 1 bulan sampai dengan kecil dari 1 bulan dibagi dengan banyaknya kelahiran dikali dengan 1000. Nah, kemudian ada lagi CSDR atau angka kematian menurut penyebabnya atau cause specific death rate, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kematian menurut penyebab per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Jadi penduduk itu meninggalnya karena sesuatu atau akibat sesuatu. Jadi berapa sih jumlah kematian yang terjadi akibat sesuatu tersebut dibagi jumlah penduduk dikali 1000. Jadi bisa saja nanti terkait dengan kecelakaan atau bencana alam misalnya, nah itu penyebab-penyebab kematian yang tidak terduga ya, atau penyakit menular misalnya seperti itu. Kalau sekarang kayak corona misalnya, ya kayak virus corona ya, itu mengakibatkan kematian yang cukup banyak. Nah itu nanti. Nah ini contoh soalnya. Pada suatu wilayah di tahun 1998 terdapat 374.780 penderita penyakit kanker dari jumlah penduduk 21.953.000. Berapa angka kematian menurut penyebabnya? Kalau ini contohnya penyebabnya penyakit kanker. Nah, nanti kalian bisa cari juga, tolong dicari nanti berapa angka kematian menurut penyebab dari penyakit COVID-19 misalnya di dunia atau di Indonesia misalnya berdasarkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020. Nah, silakan nanti kalian cari ya. Nanti kita lihat berapa jumlahnya angka kematian menurut penyebab ini. Nah, oke, mungkin sampai di situ untuk angka pertumbuhan, angka kelahiran dan kematian. Nah, untuk terkait dengan migrasi itu minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya kita akan bahas. Terima kasih untuk Ananda semua. Jika ada pertanyaan kita boleh sharing nantinya di WhatsApp atau di YouTube channel. Oke, terima kasih untuk Ananda semuanya yang sudah menyimak penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.